Ger dan gempar, KDM dapat gaji dari Amerika Serikat. Ini adalah fakta kenyataan. Jika yang dimaksud gaji atau bayaran dari Amerika Serikat itu sebagai seorang gubernur Jawa Barat, maka itu adalah berita hoak alias tidak benar. Tetapi jika yang dimaksudkan adalah gaji atau bayaran KDM sebagai seorang YouTuber, maka itu adalah benar fakta apa adanya. Karena setiap YouTuber dimanapun berada mendapatkan gaji atau bayaran dari Amerika Serikat yang dikirim melalui AdSense Google, kemudian dari AdSense Google mentransfer ke bank atau ke Dana atau metode pembayaran yang lainnya. Nah, inilah kehebatannya YouTube. Banyak sekali orang Indonesia yang berada di Indonesia. Orangnya berada di Indonesia tapi ternyata dibayar, digaji dari Amerika Serikat. Ini luar biasa. Ya, termasuk kami sendiri. Kami sendiri sebagai seorang konten kreator YouTuber, walaupun toh kerjaannya di rumah, ya hanya bikin konten, tetapi dibayar, digaji dari Amerika Serikat. Ini kalau kadang-kadang kami merenung betapa banyaknya orang Indonesia yang negerinya sangat subur kaya raya, tetapi dia justru kerjanya di negaranya sendiri ini sulit. Kemudian dia menjadi seorang YouTuber, konten kreator, dapat gaji dan bayaran dari Amerika Serikat, termasuk KDM. Jadi KDM itu sebagai seorang konten kreator, sebagai seorang YouTuber, pasti mendapatkan bayaran atau gaji dari Amerika Serikat. Ini luar biasanya, ya kan? Oleh sebab itulah kita sebagai bangsa Indonesia ya minimal harus sedikit punya rasa malu. Malulah kita ini punya bangsa dan negara yang diberkahi oleh Allah, tetapi tanah airnya, negaranya yang diberkahi oleh Allah, tanah airnya, tanahnya subur, tanaman apa saja ada. Tidak hanya di atas permukaan tanah yang tumbuh tanaman, tetapi di dalam tanah berbagai macam bahan tambang ada. Kesuburan Indonesia, berbagai macam bahan tambang ada di Indonesia. Negeri yang diberkahi oleh Allah, hanya saja manusianya yang belum diberkahi oleh Allah. Jadi manusianya ini yang belum diberkahi oleh Allah. Mengapa? Kalau seandainya manusia Indonesia itu cinta ilmu pengetahuan, cinta kejujuran, cinta keadilan, cinta kebenaran, maka saat ini rakyat Indonesia itu gak ada yang miskin. Gak ada miskin, kami jamin. Karena apa? Kita aja lihat di Timur Tengah itu. Timur Tengah itu negerinya sangat kering kerontang, tandus, gersang. Tetapi manusia diberkahi oleh Allah jujur, sangat gigih berjuang. Sehingga walaupun negerinya tandus, gersang, kering kerontang, orang Indonesia yang negerinya subur itu bondong-bondong pergi ke sana menjadi TKI TKW. Nah, orang Indonesia ke sana menjadi TKI TKW hanya sekedar menjadi pembantu rumah tangga. Coba bayangkan, menjadi pembantu rumah tangga atau di sana menjadi pekerja keras, pekerja kuli yang kasaran, ini kan luar biasa. Oleh sebab itulah Indonesia ini harus bangkit, bangsanya yang bangkit, manusianya yang bangkit. Orang-orang yang pemalas, namanya pemalas, di mana-mana kita lihatlah. Di kampung-kampung, di desa-desa banyak sekali pemalas. Di Indonesia itu kalau dalam satu kampung kita cari pejuangnya itu sulit. Tapi kalau kita lihat di Cina, di Jepang, satu kampung itu kalau seandainya 100 orang, 95 orang pejuang, 95. Yang 5 orang itu ya pecundang lah, itu wajar 5 orang. Nah, kalau di Indonesia satu kampung terdiri dari 100 orang, itu hampir semuanya pecundang. Hampir semuanya pecundang, hidupnya ingin enak-enakan, malas-malasan, kemudian tidak semangat belajar, ingin menjadi pegawai, ingin menjadi bos,
dan tidak memiliki skill kemampuan, akhirnya korupsi di mana-mana. Itu kenyataan di Indonesia. Lah, kalau Indonesia ini ingin selamat, terutama generasi bangsa ke depan nih, maka sekarang inilah saatnya kita harus bangkit. Jadi kita sebagai manusianya harus bangkit menjadi orang-orang yang jujur, mencintai keadilan, kebenaran. Kita harus semangat untuk membangun negeri kita diisi oleh orang-orang yang baik, yang jujur. Orang-orang yang jelek akan tersingkir. Nah, di Indonesia saat ini tidak. Yang baik, yang jujur tersingkir. Itu di mana-mana, di mana-mana. Yang baik, yang jujur tersingkir. Yang menjadi preman-preman, bajingan, pecundang itu menguasai Indonesia. Lah, bagaimana negeri yang diberkahi oleh Allah negerinya, tetapi bangsanya adalah bangsa yang kurang ajar. Oleh sebab itulah sekali lagi, ayo kita bangkit. Bangkit demi anak cucu kita ke depan. Yang tirulah KDM. KDM itu sungguh luar biasa. Nah, sekarang kita kembali kepada pokok permasalahan video ini, yaitu tentang beredar berita tentang KDM mendapat gaji atau bayaran dari Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya, benar atau hoax berita tersebut? Nah, jawaban kami begini. Jika yang dimaksud gaji atau bayaran tersebut dari hasil konten kreator sebagai seorang YouTuber, maka beritanya benar sesuai fakta. Karena semua YouTuber mendapat gaji atau bayaran dari Amerika Serikat yang dikirim melalui AdSense Google. Kemudian dari AdSense Google mentransfer ke bank masing-masing, atau kalau Indonesia ke Dana atau metode pembayaran yang lainnya. Ya, termasuk kami sendiri begitu. Tapi jika yang dimaksud gaji atau bayaran KDM Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dikatakan dari Amerika Serikat, maka itu jelas hoax alias tidak benar. Nggak mungkin seorang gubernur ya di Indonesia ini kemudian mendapatkan gaji atau bayaran dari Amerika Serikat, walaupun toh gubernurnya sebaik apapun, sejujur apapun, seadil apapun. Kemudian, wah, gubernur Indonesia yang terbaik akan mendapatkan gaji dari Amerika Serikat. Ya tidak mungkin lah, nggak mungkin tuh. Masyarakat Amerika Serikat aja banyak yang pengangguran saat ini. Ya, setelah Los Angeles itu kebakaran, coba bayangkan, itu kan banyak sekali pengangguran. Nah, oleh sebab itulah kita saat ini bangsa Indonesia, sekali lagi, kalau kita ingin bangkit menjadi negara yang benar-benar adidaya, adikuasa di seluruh dunia, maka bangsa kita yang bangkit. Karena negeri kita ini negeri yang sudah diberkahi oleh Allah, tergantung manusianya. Kalau manusianya hebat-hebat, negeri kita luar biasa, tidak akan tertandingi oleh siapapun. Inilah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.